Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur pada hari yang sangat cerah ini, setelah Hari Raya Idul Fitri, kita bisa bertemu lagi untuk konten belajar hukum. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Bagaimana lebarannya? Ya, di kesempatan yang sangat indah ini, ya, beberapa hari setelah lebaran, Ibu mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam konten Ibu ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di para pembelajar hukum semua. Teman-teman, bagaimana setelah puasa 1 bulan penuh, kemudian hari lebaran, tentunya mental kita sudah menjadi lebih kuat, fisik kita sudah menjadi sehat karena sudah menjalani puasa yang banyak pesan, banyak hikmah dari Allah SWT untuk kehidupan kita yang lebih baik. Semangat ya, menjalani hidup baru setelah Hari Raya Idul Fitri dengan hidup yang lebih baik ya dari sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, untuk rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah mengajarkan kita bagaimana berpuasa, kemudian berjuang ya, kemudian bersakit-sakit dulu untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat ya. Kemudian ada Hari Raya Idul Fitri, maka belajar menuntut ilmu itu juga anugerah ya, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih Allah untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya. Sebagai rasa syukur, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman pembelajar hukum, kemana acara lebarannya? Senang banget bertemu keluarga, bertemu teman-teman. Baiklah ya, hidup memang sangat indah kalau kita bersyukur ya. Juga untuk belajar itu juga sesuatu yang menyenangkan. Dengan belajar kita jadi berwawasan luas dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini, terutama yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan belajar hukum, harapannya teman-teman tidak melanggar hukum, sadar hukum, mentaati ya, agar dalam masyarakat ada kehidupan yang tertib, aman dan damai. Baiklah, kita mulai ya teman-teman. Tema hari ini yaitu tentang hak memperoleh keadilan ya dalam HAM. Masih ingat apa HAM itu? HAM adalah hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan hakikat kita, kodrat kita sebagai makhluk Tuhan yang punya kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang atau tumbuhan. Kita bersyukur banget ya karena kita diberi akal, hati, kemudian fisik, tubuh ya, wajah yang cantik, yang ganteng dan sebagainya. Nah, HAM ini adalah hak asasi manusia yang diberikan Tuhan sejak dalam kandungan sampai kita lahir ya, anak-anak, remaja, dewasa sampai kita meninggal. Yaitu apa contoh HAM? Adalah hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk mengeluarkan pendapat ya dan sebagainya. Karena HAM ini adalah hak yang paling hakiki bagi manusia, maka negara mengaturnya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39
1999 dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ya, apa sih hak memperoleh keadilan pribadi menurut Undang-Undang HAM? Ya, jadi karena HAM ini merupakan kodrat hakikat yang sangat urgen, sangat penting bagi manusia, maka undang-undang mengatur tentang hak memperoleh keadilan. Ya, saudara tahu untuk hukum itu ya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum untuk hal-hal kasus-kasus yang perlu penanganan hukum, ya, termasuk juga hak untuk mendapatkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan memperoleh keadilan. Hak memperoleh keadilan ini diatur pada pasal 17 Undang-Undang HAM. Bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap orang tanpa diskriminasi, ya, tanpa perbedaan, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Nah, teman-teman, hak memperoleh keadilan yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini, kalau kita membacanya, maka kita harus mengerti makna yang ada dalam bunyi pasal tersebut yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan. Ya, bagaimana maknanya? Ya, Ibu akan jelaskan per kata ya, atau mungkin per kalimat pendek begitu, sekalian contoh-contoh sehingga teman-teman yang belajar hukum itu tahu kalau dirinya itu mempunyai hak memperoleh keadilan menurut Undang-Undang HAM. Kenapa? Karena ini adalah negara hukum ya, jadi semua diatur dalam undang-undang atau aturan hukum secara tertulis. Jadi pada pasal 17 Undang-Undang HAM tadi dikatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan. Ya, jadi semua orang ya, mulai anak-anak, mulai orang dewasa, remaja, pejabat, orang biasa ya, pendidik, dan semua orang yang ada di masyarakat itu tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan, berhak untuk memperoleh keadilan. Apa sih pertanyaannya keadilan itu? Ayo, ada yang tahu apa artinya keadilan? Ya, ada yang tahu? Nah, ya, jadi keadilan itu adalah sesuatu yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, secara merata begitu ya. Kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, kemudian teman-teman kita juga melakukan kewajiban-kewajiban ya, maka kita akan mendapatkan hak keadilan itu secara merata ya, sesuai dengan apa yang kita tunaikan dalam pemenuhan kewajiban ya, apakah itu berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tunaikan kewajiban, kita akan mendapatkan hak yang adil sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Nah, jadi di sini setiap orang tanpa diskriminasi ya, tanpa perbedaan harusnya mendapat keadilan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau untuk bidang hukum, keadilan yang akan diperoleh oleh teman-teman itu yaitu teman-teman itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan,
pengaduan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi misalnya ya, kita nggak minta, tetapi kita sebagai manusia kadang khilaf ya, melanggar hukum, maka siapapun yang melanggar hukum itu tanpa perbedaan itu boleh mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan ya, baik dalam perkara pidana, masalah kejahatan, perdata, orang per orang, misalnya perkawinan, jual beli, sewa menyewa, maupun administrasi ya, berkaitan dengan pemerintahan. Ya, itu teman-teman boleh mengajukan gugatan. Misalnya kalau mau cerai ya, bidang perdata, maka saudara bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Boleh mengajukan sendiri ya, boleh juga dibantu dengan pengacara misalnya ya, orang yang ahli bidang hukum. Mengajukan gugatan permohonan cerai misalnya, atau pengaduan kalau saudara misalnya dirampok gitu ya, saudara bisa mengadukan ke polisi ya untuk ditindaklanjuti ya, atau misalnya perlakuan tidak adil di bidang pemerintahan ya, dan lain sebagainya. Nah, pengaduan atau laporan tersebut akan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi siapapun saudara, siapapun teman-teman, apakah lulusan SMA, remaja, anak, dewasa, pejabat atau tidak ya, maka kalau mengajukan pengaduan, permohonan ya, gugatan dalam perkara hukum apapun, itu akan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara dalam proses peradilan yang ada di Indonesia ya. Dan nanti setelah diproses, teman-teman akan diperiksa secara objektif oleh hakim yang jujur, adil ya, untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan belajar hukum? Ya, ternyata kita itu mempunyai hak memperoleh keadilan pribadi yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau teman-teman merasa diperlakukan tidak adil, ya, maka teman-teman bisa misalnya tidak adil di bidang apa ya, dalam pekerjaan misalnya ya, maka ada proses-proses tahapan, misalnya secara birokrasi intern dalam perusahaan itu itu aturan hukumnya bagaimana. Tapi kalau keadilannya masih belum diperoleh, nanti ada Departemen Tenaga Kerja, dan di situ ada Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur bagaimana seharusnya seorang karyawan, seorang tenaga kerja itu harus diperlakukan. Misalnya diperlakukan tidak adil bidang apa, gajinya, kesejahteraannya, atau beban kerja yang berat. Nah, itu contoh konkret dari bagaimana kita mempunyai hak keadilan buat Undang-Undang HAM. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Saya kira untuk pemanasan setelah Hari Raya Idul Fitri ini, Ibu akhiri sampai di sini dulu supaya ada pemahaman ya. Nanti akan lanjutkan dengan konten-konten yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih.